Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di sini Wahab Sarani Channel. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sudah kembali bersama kami di sini. Semoga saja Anda sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan apa yang akan kita bahas selanjutnya pada hari ini? Tetap tonton sampai habis. Ciao. Kita lanjut ya. Yang pertama yaitu terkait error yang biasa terjadi saat kita mengupload. Ya. Nah, ini guys. Pemecahan masalah ini mungkin akan memandu kamu melalui beberapa kesalahan umum yang mungkin bisa Anda lihat di YouTube serta cara memperbaikinya. Kayak gitu guys ya. Nah, yang pertama, error mana yang Anda alami? Contohnya, pertama, file adalah duplikat dari video yang sudah Anda upload. Kemudian kami mengalami masalah tak terduga. Nah, itu petunjuknya ya. Kemudian server menolak file. Terjadi error saat mengirim data melalui jaringan. Selanjutnya, terjadi error pada jaringan. Selanjutnya, terjadi error saat membaca file yang diupload. Nah, itu guys ya. Kemudian terjadi error pada keamanan. Selanjutnya ditolak karena filenya terlalu kecil. Kemudian selanjutnya gagal, file move kosong. Yang berikutnya, saat ini Anda telah logout, harap refresh dan login untuk mengupload. Nah, yang berikutnya, batas upload harian telah tercapai. Anda dapat mengupload lebih banyak video setelah 24 jam. Nah, itu guys, yang permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa muncul kayak gitu guys ya. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi. Itu adalah error yang biasa terjadi saat Anda mengupload video kayak gitu guys ya. Nah, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah audio atau video pada file yang diupload? Nah, misalnya jika kita mengalami masalah dengan audio atau video file yang Anda upload, cobalah langkah-langkah yang di bawah ini untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin pertama, video baru tidak dapat diputar dengan resolusi yang lebih tinggi atau 4K atau 1080 pixel kayak gitu guys ya. Nah, 1080 pixel itu maksudnya itu resolusinya yang lebih tinggi seperti 4K mungkin tidak tersedia di perangkat atau browser yang tertentu karena batasan platform kayak gitu guys ya. Jika video tersebut diupload tersedia dalam semua resolusi, Anda bisa terlebih dahulu mengupload video sebagai video tidak publik. Kemudian Anda dapat membuat video tersebut menjadi publik setelah semua resolusi tersedia, kayak gitu guys. Nah, oke. Kita bahas yang selanjutnya dari video tadi ini ya. Nah, videonya mungkin bukan yang ditampilkan dengan tepat. Pastikan karakter transfernya dalam warna primer, metadata koefisiennya, metrik warna video sesuai, dan digunakan dalam pembuatan video masternya kayak gitu guys. Maksudnya videonya itu non HDR atau gunakan BT709, kemudian video HDR kayak gitu guys. Nah, gitu ya. Nah, audio ini bisa juga kita untuk mengeditnya, track audionya video Anda menggunakan software pengeditan video kayak gitu guys ya. Nah, kemudian audio dapat diputar di komputer tapi tidak dapat di perangkat seluler. Itu bisa terjadi ya guys ya, karena mungkin jika sesuatu terjadi diputar pada benar di komputer tetapi tidak di perangkat seluler atau audionya mungkin memiliki kompatibel yang mono yang buruk kayak gitu guys ya. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi jika audio video Anda memiliki kompatibel mono, maka yang mononya yang buruk tadi prosesnya
peralihan audio menjadi mono dapat menurunkan kualitas audionya guys, kayak gitu. Dan atau bahkan bisa membisukan audionya gitu kita. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya, itu bagaimana memperbaiki kualitas video yang rendah guys ya. Kualitas video yang rendah itu juga menguploadnya kita mungkin sedikit awalnya diproses dengan resolusi rendah, kemudian proses yang membantu Anda untuk menyelesaikan proses uploadan yang lebih cepat setelah proses upload yang selesai. Video Anda tersedia untuk streaming, kemudian resolusinya namun rendah, berbagai jenis perangkat yang kayak gitu guys. Resolusinya yang lebih tinggi atau 4K atau 180 pixel dapat memakan waktu proses yang lebih lama atau panjang pada saat Anda rendering kayak gitu guys ya. Nah, kemudian praktik terbaik untuk video yang berkualitas itu jika Anda memiliki resolusi HD muncul lebih cepat setelah diupload. Coba upload video Anda dengan resolusi atau kecepatan frame yang lebih rendah, misalnya direndahkan sedikit guys levelnya kayak gitu, bisa 720 kayak gitu guys. Nah, itu juga bisa kita maksimalkan kayak gitu guys. Seperti saya mau menggunakan 720 ya biasanya, karena tentang waktu pemrosesan itu, maksudnya waktu pemrosesan tergantung pada banyak faktor. Salah satunya yaitu format video, durasi video Anda, kemudian tentang frekuensi gambar, dan terakhir yaitu resolusi. Nah, resolusi yaitu seperti tadi itu ya, maksud saya apakah 4K atau 180 pixel. Nah, itu kemudian dengan kecepatan frame yang lebih tinggi seperti 60 fps. Gitu guys. Bisa rendah, bisa 50, 40 atau 30 atau dengan versi cinematic. Kayak gitu guys ya. Nah, memeriksa kualitas video maksudnya kita memproses resolusi yang lebih tinggi pada video kita, kemudian halaman tonton video kita, contohnya fiturnya buka halaman tonton video Anda, kemudian diputar video, pilih setelan yang ada gambar gerigi-gerigi gitu guys. Nah, kemudian klik kualitas. Nah, itu di fitur YouTube yang ada di sisi sebelah kanan, sebelah kiri bawah kayak gitu guys, atau atas yang titik 3 itu bisa kita lihat kalau di HP. Nah, begitu guys ya. Nah, untuk selanjutnya kita kupas lagi. Bentar ya. Video macet selama proses upload. Nah, begini guys. Kita bahas juga video macet selama proses upload. Nah, apa yang terjadi pada saat proses tersebut macet? Nah, pertama, jenis dan ukurannya guys. Nah, format video yang menentukan ukuran videomu tadi ya, apakah itu formatnya 4K tadi atau apa gitu guys ya. Kita tinggal pilih tadi. Kemudian koneksi internetmu, pantau juga atau sambil perhatikan apakah yang uji kecepatan internet tadi di google.com tadi itu memeriksa koneksi internetmu apakah stabil atau bahkan tidak stabil, bahkan melambat kayak gitu guys. Kemudian traffic upload berat kayak gitu guys. Nah, kenapa trafficnya berat? Karena pada saat jam sibuk kayak gitu guys, pelayanan internet Anda mengalami peningkatan traffic upload kayak gitu guys. Nah, performanya akhirnya tidak maksimal. Kemudian resolusimu tadi ya, resolusinya tadi terlalu tinggi, kemudian waktunya akan menjadi lama karena berbentuk 4K atau 180 pixel. Kalau saya mengupload biasanya 720 kayak gitu guys. Nah, biar agak cepet. Nah, kalau seandainya kita proses upload tersebut terhenti, maka alasan apapun kita memiliki waktu 24 jam untuk melanjutkan proses upload dari bagian terakhir kita saat kita mengupload terhenti tadi. Kemudian kembali ke youtube.com, kita kembali mengupload lagi kayak gitu guys ya. Oke, selanjutnya kita back lagi. Terkait memecahkan masalah penghapusan video. Memecahkan masalah penghapusan video ini biasanya adalah konten bantuan dari video yang telah dihapus dari YouTube. Jika memerlukan bantuan untuk menghapus video, pelajari dulu untuk menghapus video Anda sendiri atau kemudian menandainya konten yang tidak pantas. Artinya
kita sharing sendiri ya, kita saring, kemudian kita ini layak atau tidak layak, kayak gitu guys maksudnya. Kemudian di situ nanti ada fiturnya di edit video tadi itu, kita video ini tersebut dihapus atau gimana kayak gitu, kita tinggal pilih nanti ya. Alasan penghapusan videomu tersendiri, nah ini karena konten videomu tidak pantas, kemudian pelanggaran persyaratan layanan, kemudian berisi konten berhak cipta guys, kayak gitu ya, alasan penghapusan videomu dari YouTube. Kemudian berisi konten berhak cipta, kemudian video itu kenapa dihapus, dan masalah merek dagang tadi. Pertama ya, konten yang tidak pantas, yaitu ya tadi itu karena mungkin berdasarkan yang tidak pantas diupload. Kemudian pelanggarannya itu apa aja guys, karena kita melanggar pedoman komunitas dari YouTube tadi guys ya. Video tersebut telah ditolak atau melanggar persyaratan penggunaan hak cipta, kemudian ditinjau kayak gitu guys. Nah, berisi konten yang berhak cipta maksudnya berisi konten hak cipta, suara dinonaktifkan karena konten berhak cipta, diblokir di seluruh dunia, diblokir di sejumlah negara kayak gitu guys. Akhirnya kemudian detail hak cipta tersebut terdapat informasi mengenai materi yang diidentifikasi dalam videomu tadi yang kamu upload, kayak gitu guys ya. Kenapa videomu dihapus? Karena apa? Nah, satu ya, kenapa videomu dihapus, yaitu karena yang meminta YouTube tadi untuk menghapusnya karena Anda menerima teguran hak cipta tadi guys, konten ID kayak gitu. Teguran hak ciptanya dapat mempengaruhi akunmu kayak gitu guys. Ada 3 cara untuk mengatasi teguran tersebut. Biasanya kita juga terdapat beberapa kali teguran hak cipta kayak gitu ya. Nah, contohnya kita mengatasi teguran tadi itu guys, bisa dalam bentuk gimana ya tegurannya ini. Nah ini guys, ada hal yang terjadi saat Anda mendapatkan teguran hak cipta. Kemudian teguran hak cipta itu biasanya ada 3 teguran hak cipta. Yang pertama, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Kemudian semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Anda tidak dapat membuat channel baru juga karena yang tadi itu ya. Nah, berapa masa tenggangnya itu guys? Masa tenggangnya itu bisa jadi Anda dikasih syarat untuk mendapatkan masa tenggang selama 7 hari. Kemudian selama mendapatkan 3 teguran hak cipta, Anda memiliki 7 hari tambahan. Kemudian channel Anda dinonaktifkan selama periode teguran hak cipta akan dapat berlaku, dan Anda tidak dapat mengupload video baru. Channel Anda akan tetap aktif dan Anda dapat mengakses untuk mencari solusi atau teguran hak cipta Anda, kayak gitu guys. Untuk mendapatkan informasi itu masuk aja ke login YouTube Studio, kemudian masuk sebelah kirinya, klik video, filter. Di situ ada model kayak gunung ke bawah terbalik ya, ada garis 3, kemudian ada klaim hak cipta, baru klik aja itu, kemudian arahkan kursor ke klaim hak cipta tersebut. Nah, nanti di situ ada muncul ya, kayak gitu. Kemudian mengatasinya itu guys, karena kamu bisa menunggu atau beberapa masa berlaku teguran berakhir. Teguran hak cipta tersebut berakhir sampai 90 hari. Nah, itu merupakan teguran pertama. Kemudian meminta pencabutan. Itu mengatasinya tadi ya, meminta pencabutan klaim. Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim video, memintanya lewat email kayak gitu guys ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan permintaan pemulihan. Jika menurut Anda video Anda dihapus karena keliru atau memenuhi syarat sebagai pengguna wajar, Anda dapat mengajukan permintaan pemulihan kayak gitu guys ya. Oke, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Wahab Sarani Channel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam YouTuber Indonesia. Bye bye.